Mari kita cari koin yang mati dan juga akan hidup. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Di saat Bitcoin down, sekarang merupakan kesempatan yang baik untuk kita mulai membahas kira-kira apa koin yang baik untuk dicicil, apa ekosistem yang akan bertahan untuk beberapa tahun ke depan, dan juga yang akan mati untuk beberapa tahun ke depan. Daripada lama-lama, kita akan masuk ke dalam koin pertama, Avalanche ataupun AVAX. AVAX ini rankingnya sudah sangat tinggi sekali, dan dia sudah banyak diadopsi juga oleh perusahaan. Dan menurut saya kawan-kawan, AVAX ini dapat tetap hidup pada bull market berikutnya. Karena timnya sangat aktif sekali membangun AVAX. Kita lihat di sini bahkan ada yang namanya AVAX volume kedua, di mana mereka sangat mengejar yang namanya kecepatan transaksi seperti Solana. Di AVAX 2.0 ini mereka menjanjikan finalitas transaksi 100 milisecond kawan-kawan. Jadi nantinya finalitas transaksi tidak sampai 1 detik kawan-kawan. Ini sangat cepat sekali, bahkan bisa lebih cepat daripada Solana. Berikutnya kita bahas di sini, di mana AVAX ini secara volume juga mengalami peningkatan. Berikutnya dia masuk ke dalam RWA dengan adanya subnet Green, di mana itu merupakan satu subnet terkhusus untuk RWA. Berikutnya, tampaknya gaming juga akan menjadi pilihan yang baik untuk dibangun di AVAX kawan-kawan. Berikutnya AVAX ini ada mekanisme burning juga. Jika kalian suka burning, AVAX ini juga memiliki mekanisme burning kawan-kawan. Jadi secara teori tokennya akan menjadi deflationary kawan-kawan. Berikutnya kita cek di sini, di mana Phantom juga melakukan hal yang sama. Jadi Phantom, AVAX, dan juga NIR nanti kita akan membahas. Mereka sekarang sangat mengejar yang namanya kecepatan transaksi kawan-kawan. Mereka ingin menyaingi Solana dengan lebih baik lagi. Berikutnya menurut saya, Phantom ini juga dapat hidup kawan-kawan. Jadi jika kalian ingin mencari koin-koin di AVAX dan juga Phantom, menurut saya Dior, tetapi menurut saya pribadi, mereka berdua dapat hidup dengan baik. Berikutnya Polygon kawan-kawan. Polygon juga melakukan hal yang sama baiknya menurut saya, di mana banyak sekali orang yang mengadopsi Polygon belakangan ini, jika kalian sadar ya. Pertama di sini kita lihat bahwa OKX ini merupakan exchange yang sangat besar sekali. Mereka mulai membangun dengan Polygon SDK. Dan ada banyak layer 2 lainnya yang dibangun menggunakan Polygon SDK kawan-kawan. Jadi seperti Kanto, IMX yang khusus untuk gaming, berikutnya NIR dan juga OKB. Mereka semua nantinya akan membayar fee ke Polygon. Dan menurut saya, Polygon ini sangat mendekati adopsi massal. Berikutnya Cosmos kawan-kawan ataupun Atom. Kita tahu yang namanya Atom ini memiliki ekosistem yang sangat luar biasa meledak belakangan ini. Seperti apa? Seperti Osmosis ataupun Osmo, berikutnya Axelar, berikutnya Kujira. Pasti kalian semua tahu, berikutnya TIA, berikutnya Neutron, ataupun NTRN, berikutnya Stride, juga kawan-kawan liquid staking di Cosmos, Injective, ataupun INJ. Semua koin-koin di Atom ini, semuanya meledak menurut saya kawan-kawan. Tetapi ada yang aneh di mana koin dari Cosmos ini ataupun Atom kodenya tidak meledak sama sekali. Mengapa kawan-kawan? Karena tokenomics-nya yang buruk kawan-kawan. Ini yang menyebabkan Atom tidak terbang belakangan ini. Bahkan ada yang lebih aneh lagi di mana kemarin DAO dari Cosmos ini sempat membuat voting apakah inflasi di Atom harus kurang dari 10% ataupun ditekan menuju 10% karena sekarang melebihi 10%, dan jawaban dari DAO ataupun dari voting komunitasnya adalah no kawan-kawan. Dan juga ada sebanyak 21% orang yang tidak mengisi ataupun tidak menjawab ataupun golput dalam mengisi voting yang sangat penting ini. Bahkan kita lihat di sini kawan-kawan, di mana DAO dari Atom ini tampaknya cukup kacau ataupun cukup aneh ataupun cukup centralized kawan-kawan. Menurut saya jika kalian bullish kepada Cosmos ataupun Atom sebelum dia memiliki perubahan fundamental, lebih baik kalian invest ke dalam altcoin di dalam Atom kawan-kawan. Berikutnya kita lihat di sini, NIR Protocol juga melakukan hal yang sama, cukup menarik, di mana dia sekarang lebih melakukan branding kepada BOS ataupun Blockchain Operating System. Intinya dia akan menjadi front end ataupun layar terdepan dari aplikasi-aplikasi blockchain lainnya. Berikutnya dia juga mengejar yang namanya kecepatan transaksi, dan ada beberapa aplikasi juga yang dibangun ke NIR kawan-kawan. Tetapi dibandingkan yang lain seperti AVAX dan juga Phantom, menurut saya NIR ini sedikit lambat kawan-kawan untuk improve-nya. Berikutnya DYDX ini berhati-hatilah kawan-kawan, memang secara data dia sangat baik sekali, volumenya tinggi, berikutnya pendapatannya tinggi, berikutnya secara mekanisme likuiditasnya juga sangat baik, tetapi tokenomics-nya sekali lagi menurut saya kurang oke, di mana pada Desember bulan depan akan ada yang namanya unlock ataupun pelepasan koin besar di DYDX kawan-kawan. Kita lihat di sini kurvanya sangat mengalami vertikal. Ini sangat berbahaya sekali menurut saya, di mana supply-nya akan meningkat sebanyak 80%. Jadi hampir 2 kali lipat supply-nya nantinya pada bulan Desember. Artinya pelepasan besar
menurut saya kawan-kawan, ini harus didukung dengan demand yang besar dari pasar. Jikalau tidak, harga DDX tidak akan terbang menurut saya kawan-kawan. Berikutnya mungkin berita terakhir dari dunia Layer Zero. Layer Zero meluncurkan yang namanya koin baru bernama USDV. Nantinya koin ini akan dapat digunakan di semua jaringan. Jadi menurut saya USDV ini sangat berpotensi untuk digunakan orang karena dia interoperabilitasnya tinggi tentunya ya. Sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat.